Nama saya Putri Ramadhani. Saya selaku ketua dari MyZio Team yang beranggotakan Yasinta, Wafa, dan Mas Febri. Inovasi yang kami buat, yang kami ajukan ke suatu kompetisi dan expo di Turki, itu bernama MyZio, Microremediation and Zeolite Filter with Sensor for Decolorizing Textile and Batik Wastewater. Apa itu? Ya, jadi untuk alatnya, ini sebuah alat inovasi untuk pengolahan limbah batik, yang mana masalah dari limbah ini sangat menjadi concern untuk sekarang karena pencemaran lingkungan sekarang di mana-mana ya. Kemudian cara kerja dari alat ini itu yang pertama filtrasi menggunakan zeolite dan pasir aktif. Setelah itu dipompa ke bak selanjutnya menggunakan proses biologis. Kami menggunakan enzim untuk proses biologisnya, enzim dari jamur. Dan setelah itu diinkubasi, didiamkan dan di-stir otomatis di dalam tabungnya selama 12-24 jam. Setelah itu ada pembacaan tingkat turbidity atau kekeruhannya oleh sensor. Nah, nanti kalau misalkan untuk tingkat kekeruhannya ini sudah berkurang, itu nanti akan dikeluarkan otomatis dari alatnya. Nah, kemudian air yang sudah diproses itu secara visual menjadi lebih jernih. Kemudian sudah kami periksa di lab juga, untuk kandungan toksiknya juga lebih rendah. Parameter yang kami ujikan ada TSS atau Total Suspended Solid, kemudian ada fenol, kemudian amonia bebas, pH, dan krom total. Ini diikutkan di lomba di Turki itu? Iya, untuk inovasi ini kami ikutkan di sebuah ajang, nama ajangnya itu Six Istanbul International Invention Fair di Istanbul pada bulan September tahun ini. Dapat apa? Iya. Dapat juara. Alhamdulillah untuk pencapaiannya kami mendapatkan IVIA Best International Invention Award. Dari berapa? Dari beberapa negara, ada dari Makedonia, kemudian ada dari Iran, Qatar, kemudian untuk negara lain ada yang mengikuti secara online juga. Alhamdulillah kami berkesempatan untuk mengikuti secara offline di Istanbul secara langsung dengan dukungan pendanaan dari fakultas kami, Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Saya Dr. Ratna Setia Dewi, SSI MSc. Saya dosen dari Fakultas Biologi, dari bagian mikrobiologi, laboratorium mikologi, Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Dalam kesempatan ini saya sebagai pembimbing dari mahasiswa di Fakultas Biologi yang maju ke ajang internasional langsung di Istanbul, Turki pada tanggal 21 sampai dengan 26 September 2021 yang lalu. Nah, penelitian yang dibawa ini adalah penelitian yang sudah dilakukan sejak 1 tahun yang lalu. Utamanya adalah membawa teknologi enzim yang diproduksi dari jamur mikroskopik yang digunakan untuk mendegradasi atau dapat menurunkan atau juga dapat menetralkan limbah batik dan limbah tekstil pada umumnya, sehingga menjadi air yang bersih yang sudah aman dibuang lingkungan. Karena kita tahu bersama bahwa limbah tekstil dan limbah batik, khususnya limbah batik, punya komponen-komponen yang sangat amat dapat mencemari lingkungan, dapat membahayakan biota-biota yang ada di lingkungan, yang ada di sungai, yang ada di tanah. Karena kita tahu home industri yang ada di sekitar kita, khususnya di Sokaraja, di Pekalongan dan sekitarnya, membuang limbahnya di lingkungan, baik di tanah maupun di perairan. Seperti itu, sehingga kami tergerak untuk bagaimana caranya supaya lingkungan tetap terjaga,
Dengan agen biologis berupa jamur mikroskopis ini, dengan enzim, teknologi enzimnya yang bisa diproduksi, kemudian dibuat suatu produk, ini dapat mengikis atau menghancurkan senyawa-senyawa berbahaya pada limbah tekstil tersebut dan limbah batik, sehingga aman bagi lingkungan. Nah, ini kan nanti banyak banget produksi batik di Pekalongan, di Banyumas. Nanti penerapannya ke masyarakat kayak apa? Mau diproduksi apa gimana menjaga? Iya, ini dalam bentuk prototipe, rencananya akan kami kembangkan. Ini baru skala 13,5 liter. Nah, kami akan buat dalam skala yang lebih besar lagi, sehingga dapat diterapkan di industri besar maupun di home industry. Rencananya akan kami buat hal yang lebih bisa digunakan, diaplikasikan untuk home industri yang ada di rumahan begitu ya. Jadi sifatnya portable, kemudian juga bisa digunakan pada industri yang lebih besar lagi. Bu, soal senyawa yang berbahaya di limbah tekstil itu apa aja misalnya dampaknya apa aja dan dampak yang ditimbulkan seperti apa? Iya, dampaknya dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan, mikroba yang ada di lingkungan, mikroba alami yang ada di sungai dan di tanah itu mati, gitu ya, mati terkena limbah batik ini. Kemudian dia bisa bermutasi genetik, bisa menghasilkan mikroba baru yang mungkin bisa berbahaya di alam kita, seperti itu. Kemudian bagi biota yang ada di sungai, dia akan terakumulasi logam berat. Nah, ini limbah batik dan limbah tekstil itu juga mengandung logam berat, sangat banyak mengandung logam berat, baik Zn, Pb, Cd, Cr, ya sudah saya ukur begitu ya. Bahkan di jurnal saya sudah saya sampaikan bahwa Zn itu lebih dari 200 ppm, yang semua logam itu keberadaannya harus 0,1 ppm. Ya. Setelah melalui proses ini? Setelah melalui proses ini, dengan menggunakan pengujian dengan menggunakan jamur, pada umumnya kalau menggunakan jamur yang sudah saya temukan ini dapat menurunkan logam berat seperti itu. Nah, nanti kalau khusus untuk pengujian ini akan diteliti lebih dalam lagi, seperti itu akan dikembangkan lebih dalam lagi. Kemudian tadi untuk pertanyaan pada biota ikan akan terakumulasi logam berat, pastinya akan terjadi bioakumulasi. Kemudian jika ikan itu akan termakan oleh manusia akan pastinya akan mendapatkan terkena dampaknya. Kanker atau apa itu? Iya, betul. Jadi dapat teratogenik juga menyebabkan kanker, karsinogenik juga seperti itu. Penyebab kanker baik kanker kulit maupun kanker pada jaringan lainnya pada manusia. Semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah ini pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi ini. Jadi ini adalah salah satu dari nikmat Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi. Pak Wakil kita tidak kemahasiswaan dan alumni yang dihormati, Bu Ratna, pemimpin yang luar biasa, teman-teman. Ini adalah salah satu upaya atau hasil karya dari Bu Ratna di dalam membimbing, kemudian juga mengarahkan aktivitas kita yang alhamdulillah nanti akan disampaikan. Salah satunya dan salah satu nih, karena banyak ada beberapa lagi nanti akhir bulan ini atau minggu ketiga bulan ini pun Bu Ratna dan adik-adik yang lainnya dan juga ini juga akan ke Bali juga ikut lomba dan ini kompetisi internasional juga di Bali, di Denpasar. Dan pada pagi hari ini saya menyatakan terima kasih teman-teman dari media massa, ada Net TV, Tribun, kemudian ada Kompas, ada MMC, kemudian ada Media Indonesia, SCTV, Trans TV, ada yang disebut, Net TV sudah disebut. Terima kasih sekali teman-teman
dulu kita sering ketemu sebetulnya ya, waktu saya masih di rektorat membantu Pak Beta dan Mas Wawan, kita selalu bersama-sama juga. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih kehadiran teman-teman wartawan yang berkenan hadir, kemudian juga berkenan memberikan perhatian khusus kepada Bu Ratna dan tim yang kemarin alhamdulillah memberikan hasil yang menurut kami luar biasa. Jadi tim ini adalah ya sekali lagi nanti mungkin akan dijelaskan secara jelas ya oleh Bu Ratna, yang saya tahu bahwa ini juga diawali kegiatan yang panjang, penelitian yang lama, yang intens, kemudian dihasilkan satu karya yang luar biasa, karena ini merupakan satu solusi terobosan yang mudah-mudahan nanti kedepannya akan bisa dimanfaatkan di dalam upaya untuk mengatasi limbah batik dan tekstil khususnya. Limbah batik tekstil selama ini di dalam pengolahan limbahnya itu memerlukan waktu yang lama, kemudian juga bahan yang mahal, alat-alat yang mahal, dan teknologi yang mungkin mahal. Dan ini adalah alhamdulillah ini adalah salah satu solusi yang nanti ke depan saya kira ini bagus sekali, ramah lingkungan lagi, kemudian media, kemudian juga material-materialnya juga mudah didapatkan, sehingga insya Allah nanti akan sangat membantu bangsa ini di dalam pengolahan limbah, khususnya limbah batik dan tekstil. Saya kira itu sebagai pembuka di dalam pertemuan hari ini. Sekali kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua, mas media yang luar biasa yang pagi hari ini berkenan hadir, dan mungkin juga nanti akan disampaikan juga ke teman-teman yang lain yang mungkin juga belum hadir atau sedang menyusul pada kesempatan ini. Saya kira itu, Mas Wawan, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.